Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Rodana Sution, STMMSI, yang telah memberikan tugas Sistem Informasi Manajemen Prototype Libanon atau Library Online. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama di sini ada saya sendiri, Fitri Handayani, dengan NIM 64212450. Kemudian Selda Fitriani dengan NIM 64212311, Tiwi Nur Aziza NIM 64212460, dan Uswatun Hasanah dengan NIM 64212447. Untuk latar belakangnya sendiri, perpustakaan adalah salah satu dari banyak industri yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi digital. Seperti pada saat ini, kami membuat yaitu Libanon atau Library Online. Prototype ini memudahkan bagi semua kalangan dalam mengakses dari media elektronik komputer dan ponsel seperti buku, jurnal, dan story semua genre. Kemudian di sini ada solusi pengembangannya. Di sini ada 3 solusi pengembangan. Yang pertama, pengembangan perpustakaan digital. Nah, ini perpindahan dari perpustakaan online menjadi, maksudnya perpustakaan offline menjadi perpustakaan online atau digital, dapat meningkatkan aksesibilitas yang lebih luas. Kemudian yang kedua di sini ada meningkatkan fasilitas teknologi. Perpustakaan digital harus memperhatikan infrastruktur teknologi yang memadai seperti jaringan internet dan perangkat telekomunikasinya. Untuk yang terakhir di sini ada promosi dan kampanye. Perpustakaan online harus aktif mempromosikan layanan dan koleksi kepada seluruh masyarakat, serta melakukan kampanye melalui sosial media, webinar, dan acara khusus untuk membantu meningkatkan partisipasi pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Tiwi Nur Aziza. Selanjutnya ada manfaat pengembangan. Yang pertama yaitu memudahkan akses. Nah, perpustakaan online ini atau library online ini sangat memudahkan akses kita ya teman-teman dalam menjangkau jurnal atau buku-buku. Yang kedua menghemat biaya. Yang menghemat biaya ini selain menghemat biaya bisa juga menghemat tenaga ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita ke perpustakaan offline seperti ke perpustakaan itu pasti akan mengeluarkan biaya lagi, mengeluarkan tenaga lagi dalam menjangkau perpustakaan tersebut. Dan juga kalau misalnya perpustakaan offline itu kita pasti minjam buku itu pasti ada rentan waktunya ya teman-teman seperti 10 hari, dan kalau misalnya udah lewat dari 10 hari kita bisa mendapatkan denda keterlambatan dan itu pasti akan mengeluarkan biaya lagi. Yang ketiga ada koleksi lengkap. Nah, di perpustakaan library online ini kita menyediakan koleksi yang sebanyak-banyaknya teman-teman. Dari situ autor-autor atau yang para penulis-penulis itu bisa mengunggah buku-buku mereka, jurnal-jurnal penelitian mereka ke aplikasi perpustakaan online tersebut. Jadi kita bisa mengaksesnya dengan mudah. Yang keempat ada memfasilitasi pembelajaran. Nah, library online ini kita memberikan fasilitas untuk pembelajaran juga teman-teman seperti buku pembelajaran, jurnal, dalam meneliti. Jadi kita bisa mengakses itu dengan sangat mudah ya teman-teman dengan menggunakan ponsel atau sosial media lainnya. Yang ketiga ada membangun warisan. Nah, di sini kita bisa mengupload semua buku-buku dari tahun-tahun yang memang penerbitannya itu yang mulai dari lama ya seperti 2015, 16, 17. Nah, yang selanjutnya ada tinjauan pustaka. Nah, sistem informasi. Sistem informasi ini apa sih? Sistem informasi adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan, yang berkumpul bersama-sama dalam membentuk akses satu kesatuan, saling berintegrasi dan bekerjasama antara bagian satu dengan bagian lainnya, dengan cara tertentu untuk melakukan fungsi pengelolaan data, menerima masukan input, dan melakukan proses, yaitu processing, dan mengeluarkan hasil data yaitu output, sehingga menghasilkan nilai-nilai yang dapat dipakai dalam informasi itu sendiri. Yang kedua ada perpustakaan digital. Perpustakaan digital ini memiliki berbagai layanan dan objek informasi
yang mendukung objek informasi tersebut melalui perangkat digital. Perpustakaan digital ini berbeda dengan perpustakaan biasanya. Hal ini terlihat pada berbagai koleksi ya teman-teman. Koleksi digital tidak harus berada di sebuah tempat, melainkan hanya ada di sosial media atau ponsel kita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Shelda Fitriani. Saya Selda akan menjelaskan pada bagian bab 3, yaitu tahap pelaksanaan aplikasi Libanon ini. Yang pertama itu ada tampilan awal dari aplikasi tersebut dengan tertera tulisan login dan sign up. Terus yang kedua itu ada halaman login dan registrasi. Pada tampilan halaman login, ketika pengguna sudah membuat akun, pengguna bisa langsung mengklik login. Sedangkan ketika belum mempunyai akun, bisa langsung ke sign up dulu untuk mendaftar akun terlebih dahulu agar bisa login ke aplikasi tersebut. Nah, yang ketiga ini dari tampilan sign up. Itu ada username, terus nama, email, password, sign up. Dan bisa juga sign up melalui Google. Terus selanjutnya di sini ada setelah login atau sign up akan diarahkan ke halaman menu yang terdiri dari kategori buku, fiksi dan non-fiksi. Kalian bisa ngeklik sesuai sama buku yang ingin dicari atau ingin dibaca. Terus selanjutnya itu ada pada halaman ini yang 5/6 ini berbagai bacaan buku yang terdiri dari buku fiksi dan non-fiksi yang bisa kalian lihat untuk mencari dan untuk dibaca. Terus, nah selanjutnya untuk tahapan pelaksanaan selanjutnya akan dijelaskan oleh Uswatun Hasan. Selanjutnya di sini ada tampilan detail buku, di mana tampilan detail buku ini setelah mengklik buku dalam aplikasi Libanon yang terperinci seperti judul buku, pengarang, penerbit, ISBN-nya ini yang dapat memudahkan pencarian dalam menyesuaikan preferensi yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya di sini ada tampilan read-nya. Pada tampilan halaman read ini, para pengguna Libanon sudah bisa membaca buku secara keseluruhan dan sesuai dengan detail penerbit yang diberikan sebelumnya, bisa dalam bagian per bagian atau bab per bab. Pada aplikasi Libanon ini dapat memudahkan kita mengakses buku fiksi atau non-fiksi yang kita inginkan, lalu kita download dan dapat dibaca secara online maupun offline. Jadi bisa di-download ya di sini. Nah, selanjutnya di sini ada halaman profil dan logout. Halaman ini memiliki tampilan profil dan menu logout. Dalam halaman profil ini juga memudahkan para pengguna Libanon untuk mengetahui email dan password dalam tampilan bergambar manusia di bawah ini. Dan menu logout juga dapat memudahkan kita jika pengguna lain dapat mengakses dalam satu ponsel atau laptop saja. Selanjutnya sini ada link prototype di mana yang sudah kita buat aplikasinya mari tampilkan. Kembali lagi kepada moderator Fitri Andian. Baik, di sini berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan terkait proposal informasi perpustakaan online pada Libanon, yaitu sistem informasi perpustakaan online ini didesain untuk mempermudah pengelolaan dan pemanfaatan perpustakaan secara digital sesuai dengan perkembangan zaman, yang diharapkan dapat meningkatkan akses informasi serta mendukung aktivitas pembelajaran bagi pengguna perpustakaan secara lebih fleksibel dan efisien. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.